Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di sesi review pemakaian atau first impression untuk motor Benelli Motobi 200 Evo. Jadi di video sebelumnya kan gue sudah review secara fisiknya ya teman-teman. Nah sekarang untuk review pemakaiannya. Memang untuk review pemakaiannya gue nggak pakai yang jauh atau buat touring gitu ya. Cuman dari malam udah gue coba buat riding. Terus ya paling lama riding ya kali ini nih teman-teman, sekitar 1 jam dari rumah gue di Tambun sampai ke ini hutan kota Delta Mas. Oke, nyalain dulu ya. Nyalainnya di bawah soalnya kontaknya. Udah engine cardnya udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bahas ergonominya dulu kali ya teman-teman. Untuk si ridernya sih posisinya nyaman ya, soalnya nyelonjor terus duduknya tegak. Cuman kalau info dari ownernya Mas Tonjol, untuk boncengan itu nggak enak si pemboncengnya ya, maksud gue teman-teman. Jadi pemboncengnya tuh pegel soalnya joknya sedikit dan apa ya, kayak jengat gitu loh posisi duduknya. Jadi nggak nyaman lah. Tapi kalau untuk ridernya sih nyaman-nyaman aja. Tapi ini gue riding sekitar 1 jam ya teman-teman. Pantat udah mulai berasa panas. Oh iya, dan uniknya si Benelli Motobi ini kan lampu sennya tuh berbeda dari motor lain ya. Jadi kalau kiri nyalain yang di sebelah kiri saklarnya, kalau kanan nyalainnya saklarnya sebelah kanan teman-teman. Nah ini sebelah kiri nyalain untuk kiri. Terus kalau mau matiin bisa pencet langsung yang kiri lagi. Tapi kalau mau misalkan lagi sen kiri terus mau belok kanan bisa langsung nyalain sen kanan aja, pencet sen yang kanan ya. Saklarnya pun sebelah kanan teman-teman untuk sen yang kanan. Jadi ya gue sampai saat ini padahal udah nyoba dari malam ya, masih kagok aja pakai motor ini untuk nyalain lampu sennya, khususnya kalau belok ke kanan teman-teman. Sumpah kagok banget. Soalnya nggak biasa ya, biasanya kan kita belok kanan pakai sennya dari kiri tuh. Jadi udah kanan fokus ngegas aja. Nah ini ngegas sambil belok kanan sambil nyalain sen gitu teman-teman. Jadi ya mungkin karena nggak biasa aja kali ya. Lalu yang menurut gue agak kurang ya teman-teman itu kalau pas belok. Motor ini kan berat pertama, model cruiser, udah gitu ban belakangnya gede kan. Nah kalau belok kanan tuh enteng, tapi kalau belok kiri tuh berasa agak berat teman-teman. Beda lah pokoknya. Perbandingannya belok kanan sama belok kiri tuh pas belok kiri tuh lebih berat. Gua nggak tahu kenapa ya. Tapi itu yang gua rasain first impression pakai motor ini, si Benelli Motobi 200 Evo. Seandainya nih ya teman-teman, kalau untuk posisi stangnya mundur sedikit, ini gue yakin sih lebih nyaman lagi posisi duduknya dan nggak apa ya. Ya ini tangan kiri gue sebenarnya agak pegal sedikit teman-teman untuk riding 1 jam nonstop gitu ya. Ya mungkin karena ada faktor belum biasa juga sih. Itu ada kemungkinan besar seperti itu biasanya kalau nyobain motor baru. Terus masalah speedometer nih, speedometernya walaupun siang tetap kelihatan teman-teman. Terus pengereman kali ya, kita bahas pengereman dulu. Jadi bagian pengereman untuk rem depan ya normal-normal aja. Cuman kalau untuk rem belakangnya itu agak dalam nginjeknya teman-teman. Terus pas udah agak dalam tuh kita injek dikit tuh langsung pakem gitu loh. Jadi padahal udah agak dalam nginjeknya tapi langsung pakem gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener harus dikit banget gitu ngeremnya pas udah agak dalam gitu ya, nginjeknya maksudnya. Soalnya emang namanya motor baru ya. Udah gitu model cruiser juga kan. Dia tuh yang remnya sama injekan kakinya tuh posisi pedal rem sama yang buat ganti gigi tuh kan rada ke atas tuh.
biar posisinya lonjor gitu loh. Namanya motor cruiser kan. Terus untuk bagian suspensi, kalau suspensi depan aman teman-teman, enak banget, suspensi depan empuk. Tapi untuk suspensi belakangnya gue ngerasain agak keras ya teman-teman. Ya mungkin karena model cruiser ya, kalau dibikin empuk terenjot-enjotan gak enak kan juga kan. Jadi memang ya mungkin sengaja dibikin seperti itu kalau masalah suspensi. Tapi suspensi depannya enak banget sih. Kayak kalau ngelewatin poldur atau kayak apa yang biar nggak ngantuk itu loh, rambu yang itu yang garisnya banyak, itu juga gak berasa gitu loh. Lalu apa lagi ya, masalah power sih ya teman-teman. Ini kan 200 cc tapi sejatinya nggak 200 cc ya, sejatinya itu 197 cc kalau nggak salah. Dan untuk powernya gue nggak nggak terlalu bisa merasakan power 200 cc nya gitu loh kan, nggak tahu ya, ini soalnya gue pertama kali nyobain motor 200 cc. Tapi kalau 250 cc gue pernah ada beberapa motor yang gue cobain, contohnya seperti Saber 2.5 RR sama Z250. Nah itu torsinya jambak banget, terus power di atasnya juga berasa banget. Cuman kalau di Benelli Motobi 200 Evo ini kurang lebih rasanya sama kayak motor 150 cc gitu ya teman-teman. Ya kurang lebih hampir sama kayak Japra lah. Gue bisa asumsikan seperti itu teman-teman powernya. Terus untuk torsinya juga nggak terlalu jambak. Torsinya malah kalau sama gue bandingin sama Japra aja ya teman-teman. Itu sama Japra masih enakan Japra untuk tarikannya. Torsinya ya lebih jambak si Japra. Kalau ini gigi 1, gigi 2 tuh cepet banget nggak di giginya. Tapi pas udah gigi 3 itu udah panjang tuh napasnya. Gigi 3, pokoknya gigi 3 sampai ke atas itu sampai ke 5 ya, sampai gigi 5. Itu udah panjang tuh, pokoknya buat narik itu di gigi 3 udah enak teman-teman. Si Bonoli kan tuh Benelli Motobi 200 Evo nya. Cuman memang agak kurang sih ya menurut gue dari segi power dan torsinya. Terus untuk konsumsi BBM kalau diukur-ukur dengan kecepatan rata-rata gue pakai motor ini tuh 60 km per jam rata-rata pas gue riding ya dari rumah tadi sampai ke sini. Soalnya kalau naik motor gini enaknya buat nyantai loh gitu teman-teman. Jadi kalau buat ngebut menurut gue kurang aja gitu. Enakan buat nyantai gitu, nikmatin jalan. Wah enak banget sih kalau kayak gitu. Itu untuk konsumsi BBM-nya kurang lebih 35 km per liter teman-teman. Untuk si Benelli Motobi 200 Evo nya. Terus apa lagi ya yang bisa kita bahas ya? Suspensi udah, pengereman udah, bagian ergonomi, stangnya, ridingnya udah kita bahas. Spion udah pasti enak banget spionnya, soalnya gede banget teman-teman, nggak ketutupan kalau kita mau lihat ke belakang gitu ya, semuanya kelihatan lah pokoknya. Ini gue dengan tinggi 170, bobot 85 teman-teman. Dan untuk posisi ridingnya tuh tegak, tadi udah gue jelasin juga, enak, nyaman. Cuman bagian jok aja sih, padahal gak tahu ya, padahal joknya tebel loh teman-teman. Tapi kok pas kita riding sejap tuh berasa juga panas. Apa mungkin ini ya bisa dimodif lagi ya, pakai latex kayak gitu-gitu. Wah itu lebih nyaman lagi sih. Nah iya, top speed nih teman-teman. Ya gue juga nggak berani bawa langsung sampai top, gue hajar top speed terus gitu ya. Cuman gue coba tadi 2 kali teman-teman. Cuman pas udah di angka 100 itu lama banget naiknya. Jadi kayak baru 120 langsung turun. Jadi ya 111 lah, 119 mungkin ya teman-teman untuk top speed.
Soalnya dari segi bobot motor ini berat juga, ditambah guanya juga berat. Yang tadi gue bilang berat gue 85 teman-teman. Buat ngangkat di 100 kpj ke atas tuh lama banget naiknya. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk riding impression untuk Benelli Moto B200 Evo nya. Nah sebenarnya gue ke Hood Coat ini bukan tidak disengaja gitu teman-teman, memang disengaja. Soalnya kan biasanya banyak FG tuh. Nah kalau ke foto kan lumayan buat thumbnail, tinggal kita tebus. Ya TTA aja ya. Yang tahu-tahu aja. Lumayan teman-teman, dapat thumbnail bagus kan ya, tinggal diedit-edit. Ya pokoknya thumbnailnya kayak gitulah yang ada di thumbnail ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk riding impression dari Benelli Moto B200 Evo nya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau menurut gue pokoknya overall motor ini cocok buat jalan santai, itu sih intinya. Kalau kayak buat ngebut-ngebut gitu ya, speeding, kurang dah. Mendingan pakai motor yang model sport fairing aja, karena posisi duduknya lebih racy ya. Kalau model cruiser gini kurang cocok buat speeding teman-teman. Ini menurut gue pribadi sih ya. Ya walaupun kayak Harley gitu model cruiser juga ya, banyak yang model cruiser gitu teman-teman. Tapi kan beda, itu cc-nya gede coy. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.